Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin sertai sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, berkati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membaca ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian ini berbicara tentang kisah berita sukacita itu yang diberikan kepada gembala-gembala. Ya, kita tahu pada masa itu gembala adalah satu pekerjaan yang boleh dikatakan ya pekerjaan yang rendah begitu ya. Di mana mereka tinggal bersama domba-domba mereka ya, baik mereka di padang ataupun ketika mereka dimasukkan ke dalam kandang, mereka menjaga di sana. Nah, kalau boleh dibilang secara kedudukan mereka ada di posisi yang rendah. Walaupun mereka memiliki status pekerjaan sebagai seorang gembala. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, berita sukacita itu pun diberikan kepada mereka. Ya, jadi para gembala itu mendapatkan berita sukacita bagaimana malaikat datang menjumpai mereka. Dengan perkataan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, bayangkan seorang gembala ya, diberikan anugerah, ya, kalau saya bilang ini anugerah khusus ya, bagaimana mereka mendapatkan satu berkat luar biasa. Malaikat menjumpai mereka dan memberikan pesan bahwa mereka mendapatkan berita sukacita. Ya, dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, seorang gembala dipercayakan mendengar berita ini. Yang tentunya bukan berhenti di situ, tapi mereka juga akhirnya mencari benarkah berita itu dan kemudian membuktikan dan ternyata benar. Satu hal yang luar biasa yang dialami oleh mereka, bagaimana mereka mengalami ya firman itu di dalam hidup mereka. Nah, menarik ketika mereka menyaksikan, melihat dan mengalaminya, mereka bersukacita ya. Mereka bersukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini satu berita yang luar biasa yang hari ini juga kita boleh dengar. Dari gembala-gembala itu hari ini kita tahu ya bahwa berita sukacita itu nyata. Apa yang difirmankannya sekali lagi digenapinya. Firman Tuhan itu menarik ya, dan firman Tuhan itu berkuasa. Bayangkan ya, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka itu boleh nyata. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir ya, ngapain ya saya teduh pagi ya? Ngapain ya saya merenungkan firman Tuhan? Ngapain saya harus membaca Alkitab? Kalau saya melihat dari bagian ini, saya diingatkan satu hal. Terkadang firman Tuhan yang kita baca, apakah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari, itu sedang mempersiapkan kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti para gembala ini.
Dia mendapatkan berita sukacita itu, dia jalani kehidupannya, dia mengalami perjumpaan itu, dan akhirnya mereka bersukacita. Bukankah seringkali kita juga demikian? Apakah peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan mendahului dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyiapkan ayat-ayat firman Tuhan ya, untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan untuk menjalani hari itu kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Atau mungkin bisa jadi tidak hari itu kita mengalami sesuatu, tapi dalam hari-hari kemudian, minggu kemudian, bulan kemudian, atau bahkan tahun kemudian. Dan ketika peristiwa itu terjadi, kita ingat, oh iya benar, untung deh firman Tuhan sudah ngingetin saya. Untung deh firman Tuhan sudah mendasari kehidupan saya. Sehingga saya bisa melewati hari-hari ini. Ya, misalnya ketika kita harus bergumul akan kesabaran. Bisa jadi firman Tuhan pagi-pagi atau yang awal kita baca sudah mengingatkan untuk kita boleh bersabar satu dengan yang lainnya. Ketika mungkin hari ini kita terbawa emosi, amarah, marah, kemarahan seperti itu. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Ya. Lambat untuk mendengar, cepat untuk mendengar, lambat untuk marah. Dan kalaupun kita harus marah, firman Tuhan juga sudah ingatkan. Ya, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari tenggelam, dan jangan beri celah kepada iblis. Bapak Ibu Saudara sadar tidak sadar, ketika kita membaca firman Tuhan, itu kita sedang hidup ya, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu hari ini apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita percaya, tidak ada satu peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup ini yang terjadi secara kebetulan. Sehingga kalau firman Tuhan kita baca, kita renungkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya, pasti ada maksud dan rencana dan pimpinan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita bisa melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh belas kasihan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita setia membaca, merenungkan firman Tuhan sehingga boleh menuntun, membimbing, mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya setiap kita ditolong dan dimampukan untuk kita boleh senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman-Mu. Terus pimpin sertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah perjalanan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap firman-Mu yang baik kami baca maupun yang kami dengarkan, tolong kami untuk kami bisa menjalaninya, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini, karena kami tahu Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami mungkin ada di antara kami yang meninggalkan persekutuan dengan membaca firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami memiliki kembali kerinduan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dan terlebih kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa seru kami. Berkati jika ada di antara kami juga yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, atau apapun itu Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita tetap setia belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.